Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 14 ini, kelompok kami, yaitu kelompok 4, akan menjelaskan tentang cyber sabotage and extortion. Kelompok kami terdiri yaitu Lutfi Fadila Pratama, Muhammad Muizuddin Izhar, dan saya Rizky Agustian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian cybercrime. Cybercrime adalah sebuah kejahatan menggunakan komputer, internet, dan sebagainya. Umumnya, jenis kejahatan ini dimanfaatkan oleh para pelakunya untuk mendapatkan informasi secara ilegal, memanipulasi data, dan berbagai tindakan kejahatan virtual lainnya guna mendapatkan keuntungan. Cybercrime merupakan tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum ataupun fasilitas pribadi. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Definisi cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage adalah tindakan yang bertujuan untuk menghalangi atau menghentikan upaya yang dilakukan pihak lain menggunakan cara-cara yang destruktif. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh pihak yang paham mengenai apa yang ingin dicegah. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusup suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena akan berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi Fadila Pratama. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan. Faktor penyebab cybercrime, sabotage, and extortion. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Kedua, kelalaian pengguna komputer. Ketiga, cybercrime mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlakukan peralatan yang super modern. Meskipun kejahatan ini mudah dilakukan, tetapi karena sangat sulit untuk melacaknya sehingga mendorong pelaku untuk melakukannya. Berikutnya, para pelaku umumnya adalah orang yang cerdas, orang yang sangat ingin tahu yang besar, dan orang yang fanatik terhadap komputer, di mana pelaku mengetahui cara kerja komputer lebih banyak dibanding operator komputer. Berikutnya, sistem keamanan jaringan yang lemah, dan terakhir, kurangnya perhatian masyarakat dan aparat. Berikutnya contoh kasus cyber sabotage and extortion. Yang pertama ada kasus penyebaran virus worm. Menurut perusahaan software antivirus, WormRandex menyebar dengan cara menobrak sistem komputer yang tidak terproteksi dengan baik. Randex menyebar pada jaringan LAN atau Local Area Network dan mengeksploitasi komputer bersistem operasi Windows. Menurut perusahaan antivirus F-Secure, komputer yang rentan terhadap serangan worm ini adalah komputer-komputer yang menggunakan password yang mudah ditebak. Biasanya hacker jahat menggunakan daftar terprogram untuk melancarkan aksinya. Berikutnya ada kasus Logic Bomb. Kasus ini adalah seperti yang dilakukan oleh Donald Bersland, seorang programmer perusahaan asuransi di Amerika. Dia dipecat karena melakukan tindakan menyimpang. 2 hari kemudian, sebuah logic bomb bekerja secara otomatis mengakibatkan kira-kira 160.000 catatan penting yang terdapat pada komputer perusahaan terhapus. Dapat dilakukan oleh seseorang yang berkepentingan atau memiliki akses ke proses komputer. Kasus yang pernah terungkap yang menggunakan metode ini adalah pada salah satunya perusahaan kereta api di Amerika. Berikutnya ada RAT, operasi SED atau Remote Access Tools. Perusahaan keamanan komputer McAfee Inc. menerbitkan sebuah laporan 14 halaman merinci operasi hacker terbesar digali sampai saat ini, dijuluki RAT, operasi SED atau Remote Access Tools, sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan jauh, oleh Dmitry Alperovich. Wakil Presiden MF meneliti ancaman ini. Ancaman ini rentanan serangan melibatkan lebih dari 70 organisasi internasional, termasuk 2 instansi pemerintah Kanada,
MCF mampu mengidentifikasi 72 target pelanggaran keamanan. Yang keempat ada Fox. Salah satu pencipta virus email Lovebug. Fox diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dan jaringan pada 4 Mei tahun 2000. Virus tersebut juga menyerang komputer-komputer milik Pentagon, CIA, dan organisasi yang besar lainnya dan menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar akibat kerusakannya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Muizuddin. Terima kasih Saudara Lutfi. Sini saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Lutfi. Undang-Undang tentang Cyber Sabotage dan Extortion. Cyber Sabotage untuk perusakan atau penghancuran terhadap suatu sistem ataupun data dari komputer dapat dasar hukum yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transisi elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. 2. Cyber extortion. Pasal 27 ayat 4, pasal pemerasan atau pengancaman. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakseskan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan, dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Menanggulangi cyber sabotage dan extortion. Untuk menanggulangi kejahatan internet yang semakin meluas, maka diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing negara akan banyak penyalahgunaan internet. Maka berikut adalah langkah ataupun cara penanggulangan secara global. 1. Modernisasi hukum pidana nasional berserta hukum acara diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. 2. Meningkatkan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. 3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan menuntut perkara-perkara yang berhubungan dengan cyber sabotage. 4. Peningkatan kesadaran warga negara mengenai bahaya cybersex dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. 5. Meningkatkan kerjasama antara negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cyber sabotage. Kesimpulan, berdasarkan data yang dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya cybercrime merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sama yang dipakai tidak hanya komputer melainkan juga teknologi sehingga dapat melakukan kejahatan ini perlu proses belajar motif pelakunya kejahatan di samping karena uang juga iseng. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.